Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labi Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah TV sub Aquos ya, LED 32 inci. Nah, ini dengan keluhan kerusakan katanya dari usernya itu terkena petir ya, jadi mengakibatkan TV ini mati total. Oke, kalau begitu kita akan coba langsung tes nyalakan ya. Saya menggunakan lampu seri ya, seperti ini untuk ngetesnya. Takut kalau misalkan dia short, MCB saya nggak turun ya. Oke, saya akan coba colokkan lampu seri saya. Kita akan lihat lampu indikatornya di bagian sini teman-teman ya, kalau nggak salah ya, ini ya, atau sebelah sini. Oh, ini kayaknya. Oh ya, ini ya teman-teman ya. Oke, ini ya. Sekarang saya coba nyalakan ya. Oke, tidak ada respon dari lampu seri saya ya teman-teman ya. Berarti memang betul ya, TV ini dalam keadaan kondisi mati total. Oke, untuk kerusakan seperti ini terkena petir ya. Biasanya memang kerusakan rata-rata di power supply ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ini biasanya kerusakan juga ada di mainboard ya, mengakibatkan TV mati total seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di tempat saya ini masih sering atau masih ada yang memakai TV kabel ya. Jadi biasanya itu terkena petir. Kalau yang lebih parah sekali, biasanya kalau lewat TV kabel itu pasti mainboardnya yang bermasalah rekan-rekan ya, sehingga mengakibatkan TV juga ini mati total. Tapi ini jadi masalah, kita akan coba cek ya. Mudah-mudahan saja kita bisa memperbaiki TV-nya teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya akan buka dulu TV-nya. Untuk tipenya saya perlihatkan aja langsung ya, saya balik ya. Bentar ya. Oke, saya mau perlihatkan tipenya ya. Bentar, nggak nyangkut. Itu dia tipenya. Ya, 32SA 4200i. Oke, rekan-rekan, kita akan buka TV-nya ya. Nanti setelah terbuka kita akan kembali lagi. Tapi sebelum saya lanjut, buatkan tutorial ini, jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen. Dan jangan lupa teman-teman bagikan kalaupun pekerjaan saya berhasil pada malam hari ini. Oke, baik ya rekan-rekan ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini. TV ini kayaknya agak keras ya, terkena petir ya. Dia kerusakannya ada di power supply, sudah jelas ya. Ini ditandai dengan ini ya teman-teman, saya perlihatkan ya. Nah, kita ambil tunjuk dulu. Perhatikan ya, ini ada dua buah resistor kembar ya. Ini kebakar, saya zoom dulu gambarnya supaya lebih jelas ya. Kita lihat dulu. Oke, kayak udah fokus ya. Oke, ini kebakar rekan-rekan. Nah, di dekat dari IC PWM juga ini ikut pastinya rusak ya. Saya belum melakukan pengecekan dulu rekan-rekan ya. Saya akan cek dulu untuk dioda penyiar tegangan AC ke DC ya. Kita akan cek satu persatu. Mudah-mudahan saja ini diodanya aman-aman saja ya. Kalau biasanya fuse putus, itu berarti biasanya diodanya ikut short ya. Biasanya sih kalau saya perlihatkan ya. Saya besarin gambarnya supaya lebih jelas ya. Saya nyalakan dulu ammeter saya, bentar ya. Oke, udah nyala. Bisa kelihatan enggak? Saya pindahin kameranya. Oke, udah jelas ya. Langsung saja rekan-rekan ya, kita cek dulu di sini. Ya. Oke. Kita cek di fuse-nya dulu ya. Ini ada fuse di sini. Bisa kelihatan enggak? Ini ya. Nyambung enggak? Oh, nyambung rekan-rekan ya. Oke. Kita cek di dioda ini penyiarannya teman-teman. Oke. Oke, aman-aman saja diodanya. Langsung saja teman-teman ya, kita tertuju ke area MOSFET ini. Nah, ini sudah pasti short ya MOSFET-nya. Resistor 2 kebakar. IC PWM-nya ini kebakar juga. Kalau begitu teman-teman, saya bisa pastikan TV ini kerusakan di area power supply ya. Itu kelihatan. Fuse tidak putus.
dioda penyara tegangan AC ke DC juga tidak putus dan tidak short ya. Sorry, bukan putus ya, tidak short ya. Oke, normal. Jalan satu-satunya agar tidak melakukan pergantian satu mainboard seperti ini teman-teman ya, karena saya terkendala di IC PWM seperti ini, saya nggak punya. Nah, kebetulan pada malam hari ini rekomendasi dari rekan saya ya, katanya ada gacun yang lebih simpel lagi, kita gunakan ya. Oke, saya gunakan gacun seperti ini rekan-rekan ya. Ini gacun 4 kabel ya. Yang seperti saya gunakan yang kemarin-kemarin itu adalah 5 kabel. Memang agak ribet karena kita harus mencari lagi resistor 220 kilo ohm ya untuk menjumper. Tapi kalau ini praktis ya cara pemasangannya rekan-rekan. Nanti saya akan perlihatkan tutorial cara pemasangannya ya. Yang jelas saya akan melakukan dulu pembersihan ya. Saya akan keluarkan MOSFET ini. Saya keluarkan semua dulu pembersihan di jalur di sini teman-teman ya. Kemudian jelas IC PWM saya akan cabut ya. Oke, nanti setelah semua bersih, saya akan kembali lagi dengan tutorial cara memasang gacun 4 kabel seperti ini. Ini dia gacunnya ya, 4 kabel ya. Biru, kuning, hitam dan merah ya. Biru, kuning, hitam dan merah. Oke. Oke, baik ya rekan-rekan ya. Jadi ini saya sudah keluarin semua dari MOSFET-nya ya. Untuk IC PWM nya juga udah saya lepas ya, seperti itu. Bisa teman-teman lihat ya. Nih. Udah kelepas ya. Untuk MOSFET nya sudah saya lepas juga. Untuk resistor yang kebakar saya lepas saja satu kakinya seperti ini, dua-dua ya. Kemudian autocoupler juga saya lepas ya rekan-rekan ya. Ini lepas semua kakinya seperti itu. Gini ya, seperti yang saya katakan di tutorial-tutorial sebelumnya, jika teman-teman ingin menggunakan gacun, pastikan dulu dioda penyiar tegangan AC ke DC itu dalam kondisi normal ya. Ini kan dia pakai dioda seperti ini. Oke, ini saya sudah cek tadi normal ya. Dan pastikan juga fuse-nya itu tidak putus. Satu. Yang kedua, pastikan di area sekundernya itu tidak ada yang short jalurnya ya. Oke. Nah, ini saya sudah cek tadi dengan menggunakan ampermeter. Alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada yang short jalurnya di area sekundernya. Jadi syarat untuk memasang gacun ini sangat bisa ya kita pasang. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat gacunnya ya. Ini tegangan gacunnya itu mulai dari tegangan 5 volt untuk di area sekunder ya. Tegangan 5 volt sampai 24 volt teman-teman ya. Dan kita lihat di sini di area sekunder untuk jenis tipis api itu rata-rata dia menggunakan tegangan 24 volt rekan-rekan ya. Nah, ini kita bisa lihat dari elko-nya ini bernilai 50 volt 1000 mikro ya. Berarti dia menggunakan tegangan 24 volt ya. Terkecuali kalau di sini elko-nya 35 volt. Nah, itu biasanya dia menggunakan tegangan di area sekunder itu tegangan 12 volt. Oke. Ini saya sudah lepas seperti itu, sisa kita memasang gacunnya. Oke, saya akan terangkan ya. Kita lihat dulu buka gacunnya seperti ini. Nah, model gacunnya seperti ini rekan ya. Sambung ya. Oke, model gacunnya seperti ini. Sudah menggunakan autocoupler TL431 dan menggunakan trimpot ya. Ini 203 trimpotnya. Di belakang juga sudah ada ini seperti ini rekan-rekan ya. Menggunakan juga ini IC PWM ya. Oke, sangat lengkap ya. Dan pemasangannya memang kita lihat ya. Ini kalau menurut hitungan saya ini sangat praktis ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ini skemanya, cara pemasangannya ya. Nah, di sini kelihatan ya. Ini ada bacanya red ya. Nah, mohon maaf ya kalau bahasa Inggris saya juga agak kacau teman-teman ya. Kalau red itu berarti dia merah ya teman-teman ya. Nah, dia terhubung ke kaki tengah drain ya, atau kaki tengah MOSFET. Nah, jalurnya ada di sini. Nanti saya terangkan lagi setelah terpasang ya. Oke. Kemudian untuk yang hitam, kabel yang hitam itu terhubung di kaki plus elko terbesar di area regulator ya. Berarti dia terhubung di area sini ya. Ini kan ada garisnya seperti ini elkonya ya. Berarti ini negatifnya ya. Oke. Kemudian kabel sisa 2 ya. Nah, untuk di area sekunder, nah ini cukup mudah ya. Kabel warna kuningnya itu terhubung di plus elko ya. Plus elko di area sekunder, berarti dia di sini warna kuning.
Kemudian yang tinggal satu yang berwarna blue atau biru, nah, dia terhubung ke ground untuk area sekunder di kaki elko 50 volt 1000 mikro ini. Cukup simpel ya pemasangannya teman-teman ya. Oke, saya akan pasang dulu. Setelah terpasang nanti kita lihat ya, lalu saya anjus nanti tegangannya teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan tegangan ke area sekunder itu tegangan 24 volt ya. Nah, pastikan juga untuk gacung ini dia rapat ke bawah seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya posisinya. Oke, nanti setelah terpasang kita putar tripod ini, kita cari tegangan 24 volt sampai di sini ya indikatornya ya. Oke, kalau begitu saya akan pasang dulu teman-teman ya untuk instalasi kabel dari gacung ini. Nanti sebentar saya akan kembali lagi. Oke, baik rekan-rekan ya, kurang lebih pemasangannya seperti ini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya ulangi lagi deh. Kabel berwarna hitam di plus elko terbesar di area regulator ya. Kemudian merahnya itu di kaki tengah MOSFET tadi ya, di kaki drainnya ya. Oke. Kemudian kabel warna biru ini di negatifnya elko di area sekunder ya, 50 volt 1000 mikro, dan kuningnya itu di positif elko area sekunder 50 volt 1000 mikro. Saya sudah kasih pendingin seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi letak posisinya nanti kita pasang seperti ini. Geser ya. Oke, saya akan pasang dulu seperti ini rekan-rekan ya. Oke. Setelah terpasang, nanti kita akan coba nyalakan, lalu kita adjust tegangan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh area sekunder ini ya. Tegangannya itu 24 volt. Saya akan pasang dulu rekan-rekan. Oke, baik ya rekan-rekan ya, pemasangannya saya sudah rapikan seperti itu ya. Untuk gacungnya ini saya kasih pendingin, lalu kita letakkan seperti ini ya. Posisinya di sini. Nah, seperti itu saya kasih lem lilin ya supaya kuat. Nah, sekarang saya balikan TV-nya seperti ini, tikon menghadap ke bawah sekarang ya. Karena kita akan mau putar tripodnya ini rekan-rekan ya. Oke. Nah, ini tripod ini kita akan putar. Nah, sekarang saya akan ambil apometer saya. Bentar ya. Tak pasang di sini apometer saya rekan-rekan, supaya bisa kelihatan ya. Oke, saya coba nyalakan. Oke, kita letakkan groundnya di sini rekan-rekan ya. Di sini bisa. Kita cari ya lubang-lubang di sini. Atau di sini pun bisa ya. Kita supaya jangan menghalangi ya. Oke, sekarang tinggal kita nyalakan. Saya akan colokkan ke sumber tegangan PLN ya. Bentar, saya ambil colokannya dulu. Mana colokannya lagi? Ini ya. Oke. Posisi backlight lampu indikator saya belum pasang ya, karena kita akan mau anjus tegangan teman-teman ya. Otomatis nanti TV-nya ini akan pasti dia akan terprotek ya. Ini untuk belnya saya belum pasang ya. Oke, nanti kita akan masuk ke mode servisnya ya. Sekarang saya akan coba nyalakan saja langsung ya. Oke, saya colokkan. Ya sudah ya, tegangan sudah masuk. Kita ukur tegangan untuk area sekundernya ya, ini membutuhkan tegangan 24 volt ya. Di sini di plusnya. Oke, ada tegangan 4,5 ya. Kita putar tripodnya sampai dia mendapat tegangan 24 volt ya. Kita putar seperti ini. Perlahan saja teman-teman ya, sambil kita letakkan di sini. Ya, kita putar ya. Tuh dia naik. Perhatikan di apometer saya. Sampai dia mendapat tegangan 24 volt. Oke, kita tunggu. Putar proses perlahan. Ya, 24 volt, kita kurangi dikit. Lagi. Sampai 24 volt pas ya. Oh, kurang lagi. Naik sedikit.
kelebihan. Kita kembali, ntar kita cari ya. Lewat. Ya, cukup ya, 24,01 teman-teman. Oke, sekarang saya akan matikan dulu. Kita akan pasang semua ya. Tegangan sudah hadir 24 volt. Kita pasang semua ya. Pasang dulu di sini untuk speaker, lampu indikator. Oke. Kemudian untuk area tikon kita pasang juga. Ya, udah pas. Kemudian untuk area backlight jangan lupa ya, saya geser aja, ini sudah nggak kepake ya. Saya pindahkan, kita pasang untuk backlight ya. Oke, ini pasti terprotek rekan-rekan ya. Nanti kita terfokus ke lampu indikator di sini ya. Oke, saya matikan di lampu kamera saya supaya lebih jelas ya. Untuk start powernya di sini teman-teman ya, saya matikan. Oke, saya akan coba nyalakan TV-nya kembali. Kita lihat ya, apakah sudah nyala lampu indikatornya. Nggak nyala teman-teman ya. Coba saya start dulu. Ini, oh iya, nyala ya. Nih, dia merah ya. Coba kita start ya, dia sudah hijau ya. Apakah dia mau berkedip, terprotek? Bentar, saya lihat dulu. Oh iya, terprotek ya rekan-rekan ya. Tuh, dia kembali standby. Nah, berkedip ya. Bisa teman-teman lihat ya. Oke, sekarang saya akan tutup dulu saja untuk TV-nya. Jadi kalau kita mau masuk mode servis ini kan dia menggunakan satu tombol rekan-rekan. Saya nyalakan kembali ya. Nah, cuman menggunakan tombol ini aja, yang lain itu nggak ada ya. Oke, kita akan masuk ke mode servis. Mudah-mudahan saja bisa ya teman-teman ya. Karena ini juga remote-nya saya lupa ambil juga ke usernya ya. Saya lupa minta ya. Saya nggak ada remote juga, tapi mudah-mudahan bisa kita masuk ya. Oke, saya akan rapikan dulu TV-nya, lalu kita akan masuk ke mode servis dengan TV menggunakan cuma satu tombol aja. Oke, yang lain tidak ada tombol ya. Tuh, ini ya. Oke, baik ya, sebelum saya tutup, kita langsung saja masuk ke mode servis ya. Takutnya ada permasalahan di area backlight juga, jadi sama aja ya teman-teman ya. Kalau kita tutup lagi, kita buka lagi ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke mode servis. Untuk tombol ini saya terangkan aja ya, tombol tunggal seperti ini ya. Itu cara masuknya, kita cabut dulu dari colokan PLN ya. Kemudian kita tekan seperti ini, lalu kita colokkan ya. Kemudian kita tunggu lampu indikatornya nanti berkedip ya. Setelah dia berkedip, lalu kita lepas ya. Setelah kita lepas seperti itu, kita tekan lagi seperti ini, lalu lepas lagi, kita tekan lagi seperti ini, lalu lepas lagi, lalu terakhir kita tekan terus ya teman-teman ya, sampai lampu indikatornya itu berhenti berkedip ya. Setelah dia berhenti berkedip, baru kita akan lepas ya. Kita akan lihat apakah backlightnya ini mau nyala, langsung nyala atau gimana ya teman-teman ya. Ini saya sudah keluarin semua. Oh, lampu indikator saya lupa pasang ya. Nih, untuk speaker saya keluarin ya. Oke, lampu indikatornya ada di sini rekan-rekan ya. Nih. Oke, kita akan lihat ya. Nah, sekarang saya akan colokkan dulu teman-teman. Bentar ya, saya ambil colokannya. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita akan tekan ya teman-teman ya. Perhatikan lampu indikatornya di sini. Nih, saya colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colokkan. Apakah lampu indikatornya mau nyala ya?
Ntar ini colokan saya agak rapat mungkin. Nah itu nyala ya, berkedip-kedip ya. Oke, bisa diperhatikan saya matikan lampu di kamera saya. Kita lepas ya, lalu kita tekan sekali begini, kita lepas lagi, kita tekan lagi sekali begini, lepas lagi, lalu kita akan tekan lagi seperti ini sampai lampunya berhenti berkedip ya. Kita lihat. Nah, berhenti berkedip, kita lepas ya. Dan ternyata dia kembali standby ya. Oke. Berarti ada permasalahan di area backlight ya teman-teman ya. Ataukah di area inverter backlightnya. Untuk memastikannya saya akan periksa dulu backlightnya. Saya akan buka dulu. Kita akan lihat ya kondisi backlightnya itu gimana. Oke. Oke, panel saya sudah buka ya. Untuk pengetesan backlight saya sudah sediakan di atas ya. Kita akan cek backlightnya teman-teman ya. Saya nyalakan dulu. Oke, kita akan tes ya backlightnya. Apakah posisinya nyala ya. Ini ntar kita cabut dulu dari inverternya ya. Udah cabut. Nah, ya kita tes. Oke, nyala semua ya. Kita tes ke sini. Oke, dan juga nyala semua ya. Berarti bisa kita pastikan, simpulkan ya teman-teman ya. Ini juga bermasalah di area inverter backlightnya ya, bukan backlight yang bermasalah. Kalau begitu ya teman-teman, jalan satu-satunya. Inverter bermasalah, regulator bermasalah. Kita sudah selesaikan regulatornya. Sisa kita gunakan lagi perbaiki inverternya. Cara memperbaiki inverternya teman-teman, ini biasanya saya lakukan dengan menggunakan step up ya. Oke, kalau begitu saya akan gunakan step up. Step up seperti ini rekan-rekan ya, saya akan gunakan ya untuk menyalakan backlight ini. Tapi sebelumnya itu saya akan melihat dulu berapa jumlah BL nya ya. 1 2 3 4 5, berarti dia pakai 10 teman-teman ya. Ini 3 volt ya dalam satu LED ya. Hitungannya ini 10 ya, dikali 3 berarti dia mesti harus memakai tegangan sekitaran 30 volt ya untuk menyalakan backlight ini, karena dia kan ini terangkai secara seri ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, baik ya, pemasangan inverternya saya sudah lakukan teman-teman ya. Jadi saya amankan dulu seperti ini ya. Oke. Nanti saya akan jelaskan pemasangan inverternya kalau teman-teman kurang jelas ya. Yang jelas tegangan input dari inverter ini saya ambil dari elko ini ya, 24 volt tegangan ya. Kemudian nanti dia keluar tegangannya ini saya berikan aja dulu di 28 volt ya. Nanti kita akan lihat, yang penting kita bisa melihat untuk mode servisnya pada saat kita masuk di mode servis ya. Tampilan mode servisnya teman-teman ya. Karena kita harus nyalakan dulu lampu backlightnya ya. Oke. Sekarang perhatikan lampu indikatornya ini teman-teman. Ini saya akan ya, supaya bisa aman ya teman-teman ya. Oke, kita langsung tekan saja seperti ini, lalu kita nyalakan ya. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Ini sudah berapa kali error. Biasanya sih kalau TV SAP itu beberapa kali error, biasanya dia nggak mau kalau kita masuk ke mode service untuk seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus plus ulang dulu IC SPI nya ya. Tapi kita akan coba saja. Oke, saya tekan seperti ini, lalu saya colokkan. Ya, backlight langsung nyala teman-teman ya, karena ini saya belum setting untuk nanti tegangan backlightnya pada saat dia standby, dia padam ya. Oke, berkedip-kedip seperti ini, kita lepas. Kemudian kita tekan lagi. Kita lepas. Kemudian kita tekan lagi. Kita lepas, kemudian ketiga kalinya kita tekan terus ya, sampai dia lampu indikatornya berwarna hijau terus ya. Nah itu sudah berhenti teman-teman, kita lepas ya. Apakah ada tampilan ya? Coba saya angkat dulu. Nah sudah ada tampilan teman-teman ya. Tuh, kita mau masuk di mode service ya. Kita lihat dulu. Oke, sudah masuk di mode service ya. Nah, sekarang saya akan mengambil remote dulu ya. Kita masuk ke service mode di sini. Ini ya, teman-teman ya. Bisa tidak menggunakan remote juga bisa ya. Kita tekan saja sekali. Oh, padam lagi teman-teman. Sudah masuk di service mode, tapi kenapa dia padam ya? Apakah colokannya goyang atau gimana? Coba saya tekan lagi. Ini kayaknya udah error ya teman-teman ya. Oh ya, sudah muncul.
Kita tekan dulu. Oh ya, jadi kita lambat tadi ya masuk ya. Oke, kalau begitu saya akan matikan dulu. Saya akan ambil remote dulu teman-teman ya. Gini ya. Kita kasih kaki dulu teman-teman ya. Nanti setelah kita kasih kaki supaya kita enak berdirikan ya, supaya tampilannya juga enak kita lihat ya. Oke, ini saya akan ambil remote dulu ya. Kita akan masuk ke mode servis ya. Mudah-mudahan masih bisa ya teman-teman, sekali lagi ya. Oke teman-teman ya, saya sudah ambil remote ini. Kita sediakan remote ya. Kita mesti cepat ini teman-teman ya, masuk di mode servisnya. Sekarang saya akan masuk di mode servis ya. Kita tekan langsung tombol power ya, lalu kita colokkan seperti ini. Perhatikan lampu indikatornya ya di sini. Bisa kelihatan enggak? Bisa ya. Oke, sampai dia berkedip-kedip. Nah, berkedip-kedip kita lepas ya. Kita tekan lagi satu kali, lepas. Kita tekan lagi satu kali, lepas. Lalu kita tekan terus ya sampai lampu indikatornya udah tidak berkedip-kedip ya. Oke, kita lepas ya, muncul logo. Kita masuk di mode servis cepat ya ini teman-teman. Mudah-mudahan saya tidak padam ya. Kita tunggu dulu penampakannya ya. Oke, langsung masuk mode servis poin 9. Nah, poin 9 LRS 1 ya, ini kita rubah 1. Sorry, kita rubah jadi 1. Bisa enggak berubah ini? Bentar ya. Kenapa kok bisa 0 lagi? Bapak, boleh mandala kasih Bapak? Oh ya, LR stop. Oh, kembali ke 0 ya. Oke, 1 LR stop, 1 LR reset 0 ya. Oke, kita matikan TV-nya. Langsung kita coba nyalakan lagi kembali. Mudah-mudahan TV-nya sudah normal ya. Ini masih kelihatan ya teman-teman ya, karena kita belum merangkai untuk jalur backlight untuk pada saat TV standby ya, mati ya backlightnya. Nanti kita akan rangkai. Kita lihat ya, apakah dia mau posisinya normal, apakah dia mati lagi. Oke, restart sudah muncul ya. Kita tunggu ya, apakah dia mau mati lagi atau gimana. Kalau dia mati lagi, kita mesti masuk lagi mode servis ya. Oke, apakah dia mau mati ya. Kayaknya udah normal sih teman-teman ya. Ini sudah nggak mati ya. Posisi LR stop tadi kita kasih 1, kalau nggak salah ya. LR reset kita kasih 0 ya. Oke teman-teman ya, untuk jalur inverter step up-nya pada saat TV standby LBL padam kita akan buat lagi ya. Kita lanjut aja terus teman-teman ya. Jadi untuk hari ini saya stop dulu karena saya mau ke kantor ya. Besok kita akan lanjut untuk rangkai inverter step up-nya yang kita gunakan tadi ya, untuk menyalakan lampu backlight-nya itu pada saat TV standby lampu backlight-nya padam ya, dan pada saat TV nyala lampu backlight-nya ikut juga nyala. Oke, baik ya rekan-rekan ya. Jadi pemasangan inverternya mungkin seperti ini ya. Jadi yang pertama itu kita putus dulu jalur di kaki nomor 2 ya teman-teman ya, di area inverternya. Nih, kita putus seperti itu ya. Kemudian kita kasih seutas kabel. Ini kabel, ada kabel warna putih ya. Nanti kita mengarah ke area inverter BL-nya ya, yang sudah tidak terpakai ini ya. Kita cari tegangan 5 volt ya, 3-5 volt ya teman-teman ya. Jadi kita cari tegangannya pada saat dia standby, tegangannya itu hilang, dan pada saat start tegangannya itu muncul. Oke, letak posisinya nih saya sudah dapat ya teman-teman ya. Di sini tegangannya 3, lebih lah di sini ya tadi ya. Oke, ini dia terhubung ke kaki nomor 2 dari inverter step up ya yang saya gunakan ya. Ini inverter yang saya gunakan itu ini ya. Bentar ya nomornya. Bentar, ini yang belum kelihatan. Kita lihat dulu.
Inverter yang saya gunakan itu adalah ini ya, Excel 6009 ya. Ini dia rekan-rekan ya. Oke. Nah sekarang kita tinggal nyalakan TV-nya. Kita akan lihat ya, apakah pada saat BL-nya, TV-nya standby, BL-nya padam. Saya colokkan dulu. Perhatikan ya, ini dalam posisi sudah standby ya. Ini lampu indikatornya nyala ya, standby. Belnya sudah tidak nyala teman-teman ya. Sekarang saya start dulu ya, kita start ya. Ya sudah start, berwarna hijau. Perhatikan, nah itu ya, belnya sudah nyala rekan-rekan ya. Nampaknya sudah ada di bawah itu, bisa teman-teman lihat ya. Nah itu ada ya. Nah, oke. Saya rasa cukupnya teman-teman ya. Nah, saya buatkan tutorial pada hari ini. Kalaupun cara menjelaskan saya mungkin ada yang kurang jelas, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.